Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan memaparkan materi tentang pembelajaran generasi milenial. Perkenalkan, saya Hanamur Hafidah. Generasi milenial. Generasi adalah sekumpulan orang-orang pada suatu waktu yang diklasifikasikan dengan berdasarkan pada usia, tahun kelahiran, dan kejadian tertentu yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kebiasaan hidup. Istilah era milenial bisa dikatakan periode keemasan generasi milenial memang sudah akrab kita dengar. Milenial atau generasi Z menurut Saleh, generasi ini lahir di saat teknologi sudah berkembang dengan pesat dan saat dunia mulai diguncang dengan isu terorisme, ketidakstabilan politik, perubahan iklim yang ekstrim hingga isu kesehatan dunia seperti virus mematikan. Generasi ini melihat dan membaca langsung dari teknologi yang mereka pakai. Inilah yang menjadi generasi ini generasi yang tidak suka mengambil resiko atau generasi mencari jalan aman. Pelajaran abad 21. Generasi milenial semakin luas pula teknologi yang canggih, arus modernisasi yang semakin ketat, dan menyebabkan perubahan pesat. Demi menyesuaikan kebutuhan masyarakat global, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadopsi 3 konsep yang paling sesuai, di antaranya 21 Century Skill, Scientific Approach, dan Authentic Assessment. Begitu juga 4 pilar pendidikan yang dirumuskan UNESCO, Learning to Know, Learning to Do, Learning to Be, dan Learning to Live Together. Strategi pembelajaran generasi milenial. Terdapat 4 macam-macam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran terbimbing, yang kedua pembelajaran berbasis visual dan menyenangkan, yang ketiga mengoptimalkan pembelajaran dalam kelompok, yang keempat menerapkan sistem blended learning. Metode pembelajaran generasi milenial. Metode pembelajaran pada generasi milenial. 1. Pembelajaran aktif, 2. Pembelajaran kreatif, 3. Pembelajaran efektif, 4. Pembelajaran menyenangkan. Pola komunikasi pembelajaran pada generasi milenial. Pola komunikasi dalam dunia pendidikan dan kepengajaran sudah bertahun-tahun menjadi pusat perhatian bagi para akademisi, praktisi, ataupun sekedar pengamat pendidikan. Generasi milenial lahir bersamaan dengan diciptakannya personal komputer. Generasi X menghabiskan waktu lebih lama untuk memahami bagaimana teknologi itu bekerja, mengagumi, berbeda dengan generasi milenial yang tidak heran atas adanya teknologi. Mereka menerima, beradaptasi, dan langsung menggunakannya. Implementasi e-learning dapat membangun minat belajar siswa milenial. Implementasi e-learning sebagai media pembelajaran pada era milenial dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran pada era milenial sangat mungkin dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membangun dan mempertahankan minat belajar siswa. Apabila minat belajar sudah besar, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diinginkan akan mudah. Sumber belajar generasi milenial. Berikut adalah beberapa sumber belajar yang dapat diakses oleh generasi milenial. Yang pertama, internet sebagai sumber pembelajaran, yang kedua email, dan yang ketiga kelompok diskusi elektronik. Teknologi dan generasi milenial. Mengenai pengaruh teknologi terhadap generasi milenial menjadi ruang topik kajian yang sangat menarik, karena pada faktanya dua hal ini sangat sulit untuk dipisahkan. Jika berbicara teknologi, sudah pasti berbicara milenial. Tidak heran bahwa sekarang sebuah media pembelajaran yang digunakan adalah teknologi semi modern, karena sebuah tuntutan perkembangan zaman yang kebetulan sangat pas dengan model atau kriteria milenial dalam mencari pengetahuan praktis dan realistis. Daya tarik pendidikan di era milenial. Yang pertama, pembelajaran inovatif. Yang kedua, pembelajaran berbasis IT. Yang ketiga, pembelajaran berbasis IT dengan blended learning di era revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir, pendidikan karakter. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang inovatif dan kreatif di era milenial. Untuk menyelenggarakan pembelajaran kreatif pada suatu institusi pendidikan, syaratnya adalah adanya pendidikan dan pimpinan sekolah kreatif. Yang pertama, harus melek digital. Yang kedua, mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi secara sumber belajar dan komunikasi pembelajaran. Yang ketiga,
selalu mempunyai ide yang baru. Yang keempat, tampil beda. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, supel. Yang ketujuh, menyenangkan. Yang kedelapan, sering bereksperimen. Yang kesembilan, cekatan. Ciri-ciri karakteristik generasi milenial. Yang pertama, milenial lebih percaya user generated content daripada informasi searah. Yang kedua, milenial lebih memilih ponsel dibanding TV. Internet berperan sangat penting dalam kehidupan pada generasi ini. Yang ketiga, milenial wajib punya media sosial. Yang keempat, milenial kurang suka membaca secara konvensional. Yang kelima, milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka. Yang keenam, milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif. Yang keempat, milenial kurang suka membaca secara konvensional. Yang kelima, milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka. Yang keenam, milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif. Kode etik guru pada generasi milenial. Yang pertama, kebijakan dan ketentuan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, pimpinan dapat mengontrol terjadinya ketidakpuasan di masa milenial. Yang ketiga, kasus-kasus penyimpangan, tindakan yang berhubungan dengan milenial. Yang keempat, melindungi anggota masyarakat dari hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang dan ketentuan dalam etik guru pada generasi milenial.